guys, sekarang kita ketemu lagi masih dalam seri tentang lingkungan hidup. Ya, sebab menarik ya, lingkungan hidup adalah sesuatu yang sehari-hari dan kita bisa maknai secara sederhana. Tidak perlu dengan pemaknaan atau analisa yang rumit-rumit, tetapi sederhana saja kita memahami supaya kita bisa mengisi hidup ini lebih baik. Di dalam aspek lingkungan kita sering adik-adik mungkin saudara sering membaca ada istilah renewable resources dan non-renewable resources. Resources yang bisa berkesinambungan dan resources yang sekali habis. Non-renewable resources itu seperti batu bara, emas, minyak, bumi, apalagi. Itu semua sumber daya yang satu saat akan habis. Jadi bisa dibayangin, itu Tuhan yang berikan kepada manusia. Kemudian kita nggak kelola dengan bagus, satu saat bahkan misalnya batu bara, kita tinggal seperti dinosaurus. Tinggal ada filmnya, kita nggak tahu lagi kalau kita nggak rawat dengan bagus. Ya seperti dinosaurus, itu kan hayalan yang bisa dibuktikan, yang punya nilai ilmiah lah. Gitu ya, bahwa zaman dulu ada binatang seperti itu, nah sekarang kita nggak lihat lagi. Itu kita hanya lihat di dalam film. Nah, saya ingin menjelaskan itu renewable resources dan non-renewable resources. Apa bedanya? Seperti saya sampaikan tadi, bahwa minyak, batu bara, emas, perak, semua itu adalah resources, sumber daya yang akan habis. Gitu ya. Oleh karena itu perlu kebijakan pemerintah terutama, karena pemerintah dan dalam pembuat penyusunan peraturan perundang-undangan bersama legislatifnya dan trias politika itu. Tapi yang melaksanakan undang-undang itu adalah pemerintah. Harus membuat kebijakan sehingga satu ketika ini bisa berjangka panjang dan bisa dimanfaatkan oleh generasi-generasi berikutnya. Gitu ya. Itu kira-kira untuk non-renewable resources. Jadi sumber daya atau resources yang tidak bisa kembali lagi, tidak bisa, ya sekali pakai akan habis tuh. Batu bara, kalau kita tidak menggunakannya secara berhati-hati, jor-joran atau barbaran, satu saat kita nggak akan ada lagi itu batu bara. Oleh karena itu perlu kebijakan. Saya kira saat ini pemerintah sudah membuat kebijakan yang cukup bagus soal pemanfaatan batu bara. Tidak seperti dulu barbaran digali ya, karena batu bara itu kan di bawah tanah. Nah sekarang kita renewable resources. Apa sih yang dibilang sumber daya renewable resources? Nah contoh yang paling sederhana adalah ikan di kolam atau ikan di laut. Kenapa dia dibilang renewable resources? Dia sumber daya yang bisa diperbaharui. Melalui apa? Kalau ikan, melalui perkembangbiakan. Gitu ya. Jadi ikan itu kita ambil, tetapi di dalam pengambilan itu harus ada aturan. Misalnya sebab kita menjaga usia ikan, misalnya melalui proses perkembangbiakan. Berarti ada usia tertentu dari ikan yang kita ambil dan ada usia tertentu yang kita tidak perlu ambil untuk membiarkan dia melakukan perkembangbiakan. Itu ya. Oleh karena itu kalau kita lihat di Eropa ya, yang saya baca-baca gitu, bahwa di sana itu salmon tuh sangat diperhatikan dalam proses pengelolaannya, penangkapannya, ada waktu-waktunya, karena di sana pemerintah negara-negara yang berada di wilayah-wilayah di mana salmon itu lalu lalang itu menjaga agar supaya ikan ini tetap ada. Sebab kalau ikan itu ada kan untuk keperluan masyarakat, untuk keperluan nelayan. Begitupun yang kita di Indonesia, gitu ya. Oleh karena itu kita pernah dengar lalu bahwa ada pukat harimau yang dilarang sebab itu nanti merusak karang-karang. Jadi seperti itu renewable resources. Contoh lain adalah pohon. Pohon itu sumber daya yang renewable resources. Ya, karena dia berkembang biak, bisa nggak kita tebang pohon? Bisa, tetapi jangan digundulin. Itu ada syaratnya. Ketika pemerintah mengeluarkan izin HPH kepada pengusaha, itu ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Ketika mereka mengambil, mereka harus menanam kembali. Sebab pohon itu renewable resources. Dia bisa tumbuh kembali, bertunas. Contoh sederhana saja, Anda punya pohon pisang, adik-adik lihat pohon pisang. Itu pohon pisang, ya kalau sudah berbuah mau ditebang pasti sudah ada tunas yang tumbuh. Sehingga kita tebangkan pisang, kalau diambil tuh ditebang semua. Tetapi secara alamiah
begitu hebatnya Tuhan Sang Pencipta, begitu sayangnya Dia kepada umat manusia. Ketika sudah matang pisang, kita tebang semua, sudah ada tunasnya. Renewable resources, pohon-pohon, gitu ya, melalui biji yang dibawa oleh burung kemana-mana. Di hutan tuh banyak duren. Bagaimana perkembangbiakan itu alam yang bekerja. Tetapi namun demikian tidak berarti kemudian kita barbar memanfaatkannya. Kita tidak memperhatikan kesinambungan dari semua hal yang sifatnya renewable resources. Tentunya kita harus pelihara, kelola dengan baik, jangan sampai punah. Jangan sampai satu saat kemudian anak cucu kita, cicit generasi berikutnya tidak mengenal lagi yang namanya durian. Tinggal mereka lihat foto-foto, oh ini durian. Tidak mengenal lagi yang namanya tomat, oh ini. Itu karena sudah punah, kita nggak rawat. Padahal itu renewable resources, sumber daya yang bisa diperbaharui melalui proses biologis yang memang sudah dari sananya. Yang seringkali yang harus diperbaiki adalah perilaku kita, supaya ketika kita memanfaatkan itu, kita bisa memanfaatkan dengan baik. Kalau istilah anak muda sekarang, tidak barbar. Demikian guys, bagaimana kita hidup di bumi ini secara sederhana untuk bisa bermanfaat. Bermanfaat tidak harus berbuat hal-hal yang luar biasa. Justru kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Bagaimana kita hidup mempunyai impact yang baik bagi orang lain melalui aktivitas kita yang mencintai lingkungan, mencintai alam, seperti ada matahari kita berjemur, apalagi di era COVID seperti ini. Ya demikian guys, ngobrol-ngobrol singkat kita pada hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan